Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami dari SMK Negeri 1 Kalibawang. Saya Muhfasikin, salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kalibawang. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Estiqomah Ekawati Pujiastuti, Magister Pendidikan, akan menyampaikan pembekalan secara umum kegiatan PKL tahun 2021. Untuk mengawali informasi maupun pembekalan ini, saya akan menyampaikan kaitannya tata tertib pelaksanaan PKL tahun 2021. Tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mengikuti PKL, semua peserta PKL wajib membaca, memahami, dan untuk melaksanakan semua tata tertib PKL tahun 2021. Yang kedua, sebelum PKL, peserta juga wajib mengikuti pembekalan umum yang terekam di YouTube dan juga pembekalan di masing-masing jurusan. Yang berikutnya, peserta mengikuti kegiatan PKL wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh sekolah, yaitu untuk TKJ dengan memakai pakaian bebas tapi sopan dan bersepatu. Kemudian untuk TBSM memakai wearpack, untuk akuntansi memakai pakaian bebas dan sopan bersepatu serta memakai jas alma mater. Kemudian yang keempat, peserta didik wajib datang ke sekolah atau tempat PKL dengan memenuhi standar protokol kesehatan sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Jadi titik tekannya di sini, ketika kegiatan tersebut harus memenuhi standar protokol kesehatan tersebut. Yang keempat, peserta didik mengikuti kegiatan PKL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di sini nanti di masing-masing jurusan ada jadwal khusus atau informasi khusus. Yang kelima, peserta didik sampai di tempat PKL kurang lebih 10 menit sebelum pelaksanaan. Yang keenam, selama mengikuti PKL, peserta wajib membuat dan mengisi jurnal kegiatan harian yang dibuat secara mandiri, secara manual di buku catatan masing-masing dengan mencantumkan 4 kolom, yaitu kolom nomor, hari tanggal, jenis kegiatan, dan juga hasilnya. Kemudian yang ketujuh, kegiatan PKL dijadwalkan selama 6 pekan, yaitu mulai tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 1 April tahun 2021 dengan 1 minggu terakhir, yaitu untuk kegiatan ujian PKL. Setelah selesai mengikuti PKL, kegiatan tersebut peserta wajib membuat laporan, dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Esti. Selanjutnya, selama melaksanakan PKL, peserta wajib bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang sopan kepada siapapun. Jadi dalam hal ini baik di dunia usaha, dunia industri, di tempat PKL maupun di lingkungan sekolah maupun ketika bertemu dengan siapapun wajib menjaga tutur kata dan sopan santun. Yang ke-10, peserta PKL yang berhalangan hadir ini wajib membuat surat izin yang ditujukan kepada panitia. Dalam hal ini minimal memberikan informasi kepada Dudi, pembimbing Dudi maupun pembimbing di sekolah. Kemudian yang berikutnya, bagi peserta yang melanggar aturan atau tata tertib PKL ini akan diberikan atau dikenakan sanksi. Jadi ketika 1 kali atau 1 jenis pelanggaran, peserta akan diberikan peringatan atau pembinaan. Ketika sampai 3 kali atau 3 jenis pelanggaran, yang bersangkutan akan diberikan pembinaan, peringatan, dan juga harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua atau wali. Kemudian yang perlu saya tambahkan, jadi untuk yang putra, peserta PKL putra ini untuk merapikan rambutnya. Jadi rambut kepalanya yang mungkin sudah agak gondrong, udah panjang, ini nanti untuk dirapikan, termasuk yang mungkin berwarna selain hitam untuk bisa dinormalkan dengan warna hitam. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam aturan tata tertib PKL tahun 2021 kali ini akan ditentukan dan disampaikan di kemudian hari. Itu demikian untuk tata tertib PKL tahun 2021.
bagi Anda peserta didik kelas 11 yang mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas, nanti bisa disampaikan atau ditanyakan di kolom komentar. Untuk berikutnya kaitannya dengan pentingnya PKL di SMK serta teknis penulisan laporan akan disampaikan oleh Ibu Estiqomah Eka Widyastuti, Magister Pendidikan. Kepadanya dipersilahkan. Monggo Ibu. Baiklah, terima kasih Bapak Mufasikin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku, khususnya kelas 11 SMK Negeri 1 Kalibawang, calon peserta PKL. Perlu saya sampaikan bahwa PKL tahun ini merupakan PKL teristimewa sepanjang sejarah. Kenapa? Karena kita PKL di tengah-tengah pandemi. Tahun lalu kita masih bisa melaksanakan PKL, masih PKL secara seperti biasanya, terjun semua di dunia industri walaupun hanya setengah jalan, tetapi masih merasakan PKL benar-benar sebelum musim pandemi. Jadi kalian nanti adalah merupakan peserta PKL teristimewa sepanjang 8 tahun berdirinya SMK Negeri 1 Kalibawang. Di sini seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mufasikin, saya kebagian menyampaikan materi tentang pentingnya PKL, bahwasanya PKL merupakan kurikulum sekolah menengah kejuruan yang dilaksanakan guna menguji keahlian para peserta didik saat berlatih bekerja di dunia industri atau di lapangan atau di instansi yang mana kegiatan ini wajib harus diikuti oleh peserta didik SMK Negeri 1 Kalibawang yang orientasinya nanti setelah lulus adalah bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi kita bersama mengetahui bedanya lulusan SMK dengan lulusan SMA. Kalau SMK itu berarti pernah melaksanakan PKL, pernah melaksanakan bagaimana rasanya latihan bekerja, latihan terjun di dalam masyarakat, berkomunikasi dan bersosialisasi di dalam dunia kerja. Baiklah, itu pentingnya PKL. Kemudian kita menuju ke tujuan PKL. Yang pertama adalah melatih dan mengasah keterampilan peserta didik dalam dunia kerja. Yang kedua, membentuk mental peserta didik dan memberi motivasi agar serius dan bersemangat dalam mencapai cita-cita. Semua orang punya cita-cita, kita pasti punya impian. Bagaimana caranya kita meraih impian? Salah satunya adalah dengan melaksanakan PKL dengan baik. Tadi sudah disampaikan bahwa di tata tertib tidak boleh ada malas-malasan di PKL, harus rajin. Bagaimanapun kita manfaatkan kesempatan yang ada sekarang untuk meraih cita-cita, menggapai impian masa depan kita. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan peserta didik tentang dunia kerja. Yang keempat, menambah kreativitas peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat. Kita semua punya minat dan bakat. Minat dan bakat yang bisa kita gali ketika kita melaksanakan PKL adalah minat dan bakat yang mungkin tidak bisa kita salurkan ketika kita berada di sekolah. Demikian untuk tujuan PKL. Kemudian selanjutnya adalah manfaat PKL, terutama di sini bagi peserta didik. Yang pertama, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha serta industri yang profesional dan handal. Yang ketiga, membentuk pola pikir peserta didik agar terkonstruktif dengan baik, serta memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri maupun instansi. Yang kelima, mengenalkan peserta didik pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan dunia usaha sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat. Yang keenam, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam mendidik dan melatih tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketujuh,
sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Yang kedelapan, mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi terkini. Yang kesembilan, memberikan keuntungan kepada pihak sekolah dan peserta didik itu sendiri, karena keahlian yang tidak diajarkan di sekolah akan didapatkan di dunia usaha maupun dunia industri. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hasil dari PKL adalah laporan PKL. Seperti laporan resmi pada umumnya yang harus memenuhi format penulisan khusus, sama halnya dengan laporan PKL yang harus disetorkan kepada pihak sekolah. Format penulisan laporan PKL ini tidak terlalu berbeda dengan format laporan formal lainnya. Jika anak-anakku sudah mengetahui format yang tepat, maka akan mudah menyusun laporan PKL dengan benar. Sedikit tentang sistematika penulisannya, ada judul, berisi halaman sampul, kemudian ada bab pendahuluan, yang kedua adalah bab pembahasan atau isi, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Karena PKL kita juga di musim pandemi, maka laporannya juga nanti berbeda dengan laporan-laporan seperti pada umumnya, tetapi yang jelas kita buat laporan sederhana tetapi cukup memenuhi persyaratan. Demikian sepertinya yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya PKL sesuai dengan kurikulum SMK, kemudian dengan sedikit pembahasan tentang sistematika penulisan laporan PKL. Semoga apa yang kami sampaikan pada pembekalan PKL tahun 2021 ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.